Hai guys, welcome back to Ruang Gelap. Dan di video kali ini kita akan membahas beberapa suku yang masih terpencil. Mereka masih mengisolasi diri dari dunia luar, dan enggak jarang mereka masih hidup layaknya di zaman dulu. Berburu hewan yang ada di hutan, tinggal nomaden, bahkan beberapa masih melakukan praktek kanibalisme. Umumnya mereka adalah suku-suku kecil yang memilih untuk mempertahankan tradisi dan menjalankan kehidupan sederhana secara turun-menurun. Jadi kali ini kita bakal bahas beberapa suku yang cukup berbahaya di dunia. Di daftar pertama ada suku Mursi. Mereka menyebut diri mereka sendiri dengan nama suku Mun, merupakan kelompok etnis pastoralis Nilotik yang ada di Ethiopia. Kebanyakan dari mereka tinggal di zona Debub Omo yang ada di perbatasan dan dekat dengan Sudan Selatan. Menurut hasil pencatatan sensus pada tahun 2007, ada sekitar 7.500 orang Mursi dan 448 di antara mereka tinggal di perkotaan. Suku Mursi memiliki kepercayaan menyembah roh-roh leluhur mereka. Ketika seseorang meninggal dalam pertempuran, dia akan disembah oleh keturunannya selama-lamanya. Setiap bayi laki-laki yang lahir dari suku Mursi dipercayai akan menjadi prajurit yang perkasa. Tapi mereka harus membuktikan keahlian mereka menggunakan tongkat tempur, yaitu sebuah lingga besar dengan ukiran yang biasanya digunakan untuk memukul lawan sampai mati. Ketika seorang laki-laki dianggap sudah siap menikah, dia harus melawan pria lain yang mungkin juga tertarik dengan wanitanya. Yang mati kalah. Sedangkan pria-pria yang sudah menikah selalu melakukan penggerebakan ke desa-desa tetangga. Tujuannya untuk mencuri sapi. Ada yang datang dengan tongkat tradisional, ada juga yang menggunakan senapan modern. Uniknya, pembelian senapan dilakukan dengan cara barter. Untuk senapan model lama, biasanya dihargai dengan 20 ekor sapi. Tapi untuk senapan yang lebih modern, bisa dihargai sampai 60 ekor sapi. Jadi tergantung tingkat kecanggihan. Pokoknya jangan berani mengganggu suku ini. Di posisi kedua ada suku Korubo atau suku Slala. Mereka tinggal di lembah Amazon Barat. Biasanya terlihat menggunakan senjata yang lebih tinggi dari badan mereka sendiri. Suku Slala identik dengan mata mereka yang diwarnai merah. Pemerintahan Brasil sendiri pernah mengirimkan 150 anggota mereka untuk melakukan perdamaian dengan suku Slala. Tapi akhirnya tidak berujung baik. 7 dari anggota yang dikirim oleh pemerintah malah terbunuh. Makanya pemerintah Brazil menetapkan suku ini sebagai suku yang berbahaya dan membatasi wilayah mereka menjadi wilayah terlarang yang tidak boleh dimasuki. Sejauh ini, suku Slala dipercayai tidak memiliki agama maupun roh-roh yang mereka sembah. Tapi suku Slala melakukan praktek pembunuhan bayi mereka sendiri karena gak ada yang berani untuk mencari tahu dan mengulas lebih dalam kenapa mereka melakukan aktivitas ini sampai sekarang masih menjadi teka-teki. Selanjutnya ada suku Surma atau Suri. Suku Suri tinggal di zona Bangkumaji dari bangsa selatan di Ethiopia. Suku Suri dianggap sebagai salah satu suku yang paling berbahaya bagi orang-orang di sekitar mereka. Karena suku ini sering menggunakan senjata api otomatis yang berhasil mereka dapatkan selama Perang Sipil Sudan. Biasanya, senjata api digunakan untuk melindungi hewan ternak dan desa mereka. Enggak cuman itu, suku Suri juga sangat berbakat dalam pertempuran dengan tongkat yang mereka sebut sebagai sagine. Jujur, gua nggak tahu gimana cara bacanya, jadi maaf. Pertempuran tongkat biasanya mereka lakukan untuk memperebutkan wanita, dan terkadang ada nyawa yang benar-benar melayang dalam pertempuran ini.
Suku Suri pada umumnya memelihara hewan ternak seperti kambing dan sapi, tapi mereka juga bisa bercocok tanam, menanam jagung atau ubi kayu. Para remaja laki-laki yang belum dianggap dewasa seringkali sengaja dipukuli, sampai mereka dianggap sudah dewasa barulah aktivitas ini dihentikan. Sekilas fun fact, pada tahun 1980-an, seorang dokter dari Rusia mendatangi mereka untuk melakukan sedikit penelitian. Karena kulit sang dokter sangat putih, suku Suri mengira dokter ini adalah mayat hidup. Kita lanjut ke suku berikutnya, yaitu suku Korowai, yang merupakan suku asli pedalaman di Indonesia bagian timur. Suku Korowai baru ditemukan di tahun 1974. Suku Korowai di Papua dipandang sebagai salah satu suku yang paling sengit yang ada di bumi. Banyak yang percaya kemungkinan besar suku Korowai tidak tahu bahwa ada peradaban modern di luar sana. Suku Korowai bermukim di rumah-rumah pohon yang letaknya setinggi 140 kaki. Karena mereka ingin melindungi diri dari serangan suku-suku lain di sekitar mereka. Meskipun hanya memiliki sedikit kontak dengan masyarakat atau suku lain di luar, mereka cenderung punya kepercayaan bahwa manusia berkulit putih dirasuki oleh setan. Suku Korowai akan melindungi desa mereka dengan segala cara. Apabila merasa terancam, mereka tidak akan segan-segan menghilangkan nyawa seseorang. Jadi biasanya, kalau ada orang asing yang datang ke wilayah mereka, mereka akan menodongkan tombak dengan ujung yang runcing dan kadang berduri untuk melakukan pengecekan dan memastikan apakah orang dari luar ini berbahaya bagi mereka atau tidak. Kayak di film-film lah. Suku Korowai dipercayai masih menganut praktek kanibalisme dan diperkirakan kalau salah satu anggota suku mereka meninggal dunia, dagingnya akan dikonsumsi saat dilakukan upacara adat. Sebenarnya, ada rumor lama tentang suku Korowai yang juga mungkin udah pernah kamu dengar, bahwa Michael Rockefeller, pewaris kekayaan tahta keluarga Rockefeller yang sangat kaya raya, tertimpa nasib buruk dan berakhir tragis di tangan suku ini. Ceritanya, pada bulan November tahun 1961, Rockefeller dan antropolog asal Belanda datang menjelajahi hutan di wilayah Asmat, suku Asmat maksudnya. Rockefeller dan sang antropolog menjelajahi wilayah ini untuk mencari artefak, peninggalan-peninggalan sejarah lain, dan mendokumentasikan seni serta tradisi lokal. Tapi sayangnya, pada pagi hari tanggal 17 November, mereka berdua tenggelam akibat kecelakaan. Semenjak itu, Rockefeller menghilang. Ada beberapa spekulasi tentang nasib yang dialami oleh Rockefeller. Ada yang mengatakan dia tenggelam, ada juga yang berpikir mungkin dimakan oleh ikan hiu atau buaya atau hewan buas lainnya. Tapi teori yang paling populer, Rockefeller mungkin ditangkap oleh salah satu suku pedalaman. Mungkin karena mereka merasa terancam, atau karena melihat Rockefeller punya kulit yang putih, mereka menganggap Rockefeller dirasuki setan. Atau bisa jadi juga karena Rockefeller sudah memasuki wilayah mereka tanpa izin, sehingga dia diikat, ditombak, dibunuh, dan dagingnya dikonsumsi. Tapi sampai sekarang, ini hanyalah rumor dan teori. Sejauh ini belum ada yang bisa memastikan apa yang sebenarnya dialami oleh Rockefeller. Kenapa dia bisa menghilang tanpa jejak? Dan itulah tadi beberapa suku yang katanya paling berbahaya di dunia. Lebih dan kurang, gua mohon maaf. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng. Follow juga Instagram Ruang Gelap. Dan kalau kamu main TikTok, jangan lupa follow gua di Amira Fauza A-nya double. Atau bisa juga kirim rekomendasi dan cerita kamu ke misteriruanggelap@gmail.com. Thank you so much untuk kalian yang sudah menonton video ini, yang setia dengan Ruang Gelap, atau yang baru mampir ke channel kita. Welcome to the club. See you guys in the next video. Please, 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 please stay safe, take care, and stay alive.